Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mercy. Nomor induk mahasiswa 85662700. Saya merupakan mahasiswi Universitas Terbuka Palembang. Hari ini, tanggal 5 Desember 2025, saya akan melakukan observasi tentang penanganan anak berkebutuhan khusus dengan tujuan yaitu melihat dan memahami anak dengan gangguan emosional. Kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi di kelas dan melakukan wawancara dengan wali kelas terkait anak dengan gangguan emosional. Terima kasih untuk Ibu Lia sudah meluangkan waktunya untuk observasi kali ini. Jadi ada yang mau saya tanyakan terkait tentang anak dengan gangguan emosional. Sejak kapan Ibu melihat tanda-tanda kesulitan emosi pada anak ini? Ini udah lari mulai sejak awal tahun ajaran di tahun 2020. Dimana pada beberapa sekolah, anak itu mudah menemukan kesulitan dalam mengendalikan emosi, terutama saat menghadapi tugas baru. Terus apakah ada laporan dari guru sebelumnya tentang masalah yang sama tentang anak ini? Ya, guru kelas dan guru sudah menyampaikan bahwa anak juga pernah mengalami tantrum, sering menangis dan mudah marah ketika diberi instruksi. Namun, intensitasnya meningkat tahun ini karena tingkat akademik itu lebih tinggi. Lalu apakah orang tua pernah menyampaikan riwayat kondisi khusus tentang anak ini? Pernah, orang tua itu mengatakan anak itu sensitif dan cepat merasa tertekan. Namun mereka belum pernah melakukan pemeriksaan psikologi. Orang tua juga menyampaikan bahwa anak itu sulit mengelola emosi di rumah, terutama ketika dia lelah atau tugas sekolah banyak. Selanjutnya, dalam kondisi apa anak ini biasanya mulai menunjukkan tanda-tanda frustasi atau tidak nyaman? Biasanya ketika tugasnya itu terlalu banyak. Sebenarnya ketika tidak memahami instruksi atau saat lingkungan kelas itu ada pusing seperti itu. Jadi dan guru juga dapat memicu reaksi emosional. Lalu bagaimana hubungan anak ini dengan teman-temannya di kelas? Hubungan anak ini dengan teman-temannya itu baik, tetapi dia tidak terlalu dekat. Dia memilih bermain dengan teman atau sendirian. Selanjutnya, bagaimana kemampuan akademiknya secara umum ketika di kelas? Kemampuan akademiknya sebenarnya cukup baik dan pada level yang sesuai dengan hasilnya. Masalah utama bukan pemahaman, tapi pada kestabilan emosi. Lalu apakah ia dapat menyelesaikan tugas sesuai waktu yang ketika diberikan oleh gurunya? Untuk tugas yang berbeda dia bisa menyelesaikan tugasnya pada tepat waktu. Namun jika tugas itu dirasa sulit, dia cenderung menunda, menangis, dan dia biasanya berhenti mengerjakan. Terakhir, apa saja pendekatan yang dilakukan biasanya menggunakan metode apa untuk menenangkan anak ini? Saya biasanya menurut anak itu mengambil nafas perlahan, memberi waktu tenang di kelas, seperti bapak itu, atau mainnya berbicara dengan suara lembut. Pendekatan ini cukup membantu menjaga emosi. Baiklah, terima kasih Bu. Apakah ada saran dari Ibu untuk terkait perkembangan anak ini? Untuk anak berkebutuhan khusus ini, saya menyarankan agar anak ini diberikan lebih banyak kesempatan untuk belajar mengenali dan mengelola emosinya. Strategi sederhana dalam menarik nafas, membuka waktu istirahat, atau menggunakan kartu emosi. Selain itu, interaksi sosialnya perlu dilatih secara perlahan, mulai aktivitas berpasangan atau kelompok kecil. Karena anak cenderung menyendiri. Penguatan positif ini sangat penting agar anak merasa dihargai dan termotivasi. Lingkungan yang tenang dan pendekatan yang konsisten juga akan membantu anak merasa aman dan
dari saya untuk menjadi calon pendidik ke depan.